Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama pada pelajaran biologi ya. Oke, karena ini masih suasana lebaran, jadi Ibu mau minta maaf, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf kalau selama mengajar Ibu punya salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bagaimana? Apakah Ibu dimaafkan? Terima kasih. Tenang saja, kalian sudah Ibu maafkan juga. Sebelumnya, apakah ada yang tidak masuk di hari ini? Masuk semua. Oke, Ibu cek presensi terlebih dahulu ya. Nuril Azrina hadir. Rifan Syahril hadir. Ameliatus hadir ya. Vivi hadir. Oke, hadir semua ya. Oke, berarti pada hari ini semangat sekali ya untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Adakah yang tahu pada hari ini kita akan mempelajari tentang bab apa? Ya, benar sekali. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang bab nabza. Apa sih singkatan dari nabza itu? Apakah ada yang tahu? Ya, Nuril? Ya, benar sekali. Jadi nabza itu adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, tujuan pada pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengetahui pengertian dan jenis-jenis nabza. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui dampak penyalahgunaan nabza. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui korelasi antara ayat Al-Quran dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Oke, sebelumnya Ibu akan bertanya ya, apakah ada yang masih ingat kita pada pertemuan kemarin membahas tentang apa? Ya, benar sekali Amel. Jadi pada pertemuan kemarin kita membahas tentang sistem koordinasi. Di dalam sistem koordinasi itu juga membahas tentang sistem syaraf, alat indera, dan sistem endokrin. Berarti waktu kemarin Ibu selesai ngasih materi, belajar lagi ya di rumah. Oke, bagus. Jadi sebelumnya, apakah ada yang tahu nabza itu apa sih? Pengertian nabza itu apa? Ya, benar sekali Nuril. Jadi nabza itu adalah semua bahan atau zat kimia yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah pikiran, perasaan, suasana hati, perilaku seseorang. Jadi masuknya nabza ke dalam tubuh itu bisa dengan cara biasa dengan cara diminum, ditelan, dihisap, ataupun disuntik. Bagaimana, paham ya? Oke, paham. Selanjutnya, kan tadi nabza itu disebutkan ada 3. Singkatan dari nabza itu kan ada 3. Ada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang narkotika. Nah, narkotika itu merupakan obat yang menidurkan atau obat bius. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, narkotika adalah golongan dari bahan-bahan alamiah sintetis maupun semi-sintetis yang dipakai sebagai pengganti morfin atau heroin, dan apabila digunakan itu dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan dan dapat merugikan bagi pemakainya. Dari sini apakah dapat difahami? Oke, contoh-contoh dari narkotika itu ada, salah satunya itu ada ganja. Ya, benar sekali, ganja itu contoh dari narkotika. Selanjutnya, psikotropika. Apakah ada yang tahu psikotropika itu apa? Ya, benar sekali. Psikotropika merupakan obat-obatan yang bukan golongan dari narkotika, tetapi psikotropika itu mempunyai efek samping yang sama dengan narkotika. Jadi di psikotropika ini menurut dampak yang ditimbulkan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada golongan obat stimulan, yang kedua ada golongan obat halusinogen, dan yang ketiga ada golongan narkotik depresan. Oke, sudah ya. Selanjutnya ada zat adiktif. Nah, zat adiktif itu apa sih? Jadi zat adiktif adalah zat yang membuat kecanduan.
jika sekali dikonsumsi akan menyebabkan keinginan untuk mengkonsumsi lagi secara terus-menerus dan kadarnya semakin bertambah. Contoh dari zat adiktif ini itu ada alkohol, nikotin, lem, dan juga thinner cat. Nah, contoh saja ya, orang kalau meminum alkohol di dosis sedikit, pada dosis sedikit itu akan awalnya itu akan biasa saja, namun lama-kelamaan akan kecanduan. Jadi seperti itu cara kerja zat adiktif. Oke, selanjutnya ada dampak penyalahgunaan nafza. Ada yang ingin menyebutkan apa saja dampak dari penyalahgunaan nafza? Ya, Vivi. Ya, yang disebutkan Vivi tadi benar ya. Dampak penyalahgunaan nafza yang pertama yaitu berdampak pada sistem regulasi yang sudah disebutkan oleh teman kalian. Yang pertama yaitu dapat berpengaruh buruk terhadap sistem syaraf. Yang kedua, dapat menimbulkan ketagihan. Yang ketiga, jika dihentikan tiba-tiba penggunaannya akan menyebabkan sakau. Nah, gejala sakau itu seperti gugup, cemas, seperti itu. Contoh-contohnya seperti itu. Yang kedua ada dampak kejiwaan. Pada dampak kejiwaan itu yang pertama bisa menyebabkan gangguan jiwa berat. Yang kedua bisa menyebabkan depresi, dan yang ketiga dapat melakukan tindakan kekerasan dan kerusakan. Yang keempat tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, tidak peduli terhadap sekeliling. Jadi seperti itu. Bagaimana? Apakah bisa difahami? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman sekalian? Nggak ada ya? Oke. Jadi kalau nggak ada yang ditanyakan, di sini Ibu akan membagi kelompok. Di sini dibagi 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi tugas kalian adalah begini. Ibu di sini punya cerita. Nanti cerita itu kalian diskusikan dengan kelompok kalian, dan di sana Ibu juga sudah menuliskan apa saja yang harus kalian diskusikan, apa saja yang harus kalian temukan, seperti itu. Oke, silakan setiap kelompok, setiap perwakilan kelompok maju ke depan untuk Ibu bagi ini ya, untuk Ibu bagi lembarannya, untuk Ibu bagi ceritanya. Oke, sudah ya. Sudah kan per kelompok sudah dapat satu-satu ya? Nah, jadi di sini Ibu akan memberikan kalian waktu 5 menit. 5 menit cukup kan ya untuk diskusi. Lalu setelah 5 menit, Ibu akan memanggil acak 2 kelompok saja, tetapi ya, hanya 2 kelompok yang Ibu panggil. Jadi, siapapun kelompok yang dipanggil harus sudah siap untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian dapatkan dari cerita tersebut. Oke? Ya, 5 menit dimulai dari sekarang. Bagaimana? Sudah 5 menit ini? Apakah dapat diselesaikan diskusinya? Sudah semua kan ya? Oke. Di sini Ibu ingin presentasi yang pertama dari kelompok 2. Ya, silahkan kelompok 2. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya Ibu ingin presentasi dari kelompok 3 ya, yang kedua. Ya, silahkan langsung saja. Oke, baik. Karena sudah 2 kelompok yang Ibu panggil, jadi sudah ya, sudah selesai, hanya 2 saja. Karena waktu juga hampir habis waktu kita. Jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh teman-teman kalian. Mungkin meskipun tidak sama hasil diskusinya dengan kelompok lain, hampir mirip ya, karena tema yang Ibu sajikan itu sama, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sajikan itu juga sama per kelompoknya. Oke, selanjutnya nanti silahkan hasil diskusinya dikumpulkan di meja Ibu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang tahu
korelasi antara ayat Al-Quran dengan materi. Oh iya, sebelum kita melanjutkan ke korelasi materi dengan Al-Quran, rangkuman yang dapat kita ambil pada pertemuan pada hari ini. Jadi rangkuman pada hari ini, pada pelajaran hari ini, yaitu yang pertama, nabza adalah semua bahan atau zat kimia yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah pikiran, perasaan, suasana hati, dan perilaku seseorang. Nabza sendiri itu ada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Lah, dampak dari disalahgunakannya nabza itu sendiri itu ada dua. Secara garis besar itu ada dua. Yang pertama ada dampak pada sistem regulasi, dan yang kedua ada dampak pada kejiwaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke korelasi antara ayat Al-Quran dengan materi. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang tahu korelasi antara ayat Al-Quran dengan materi itu ada di Quran surat apa dan ayat berapa? Ya, benar sekali. Jadi korelasi antara ayat Al-Quran dengan materi itu ada di Quran surat Al-Maidah ayat 90. Secara ringkasnya pada surat Al-Maidah ayat 90 itu menjelaskan tentang kita sebagai umat Islam tidak boleh melakukan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan setan. Dan yang kedua, meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, serta mengundi nasib dengan anak panah merupakan perbuatan yang mengandung kemudaratan besar. Yang ketiga, orang-orang yang mampu meninggalkan bahkan menjauhi perbuatan demikian, maka hidupnya penuh dengan keberuntungan serta keberkahan hidup. Nah, jadi tujuan kita untuk mempelajari nabza itu bukan untuk hal-hal yang tidak baik ya, melainkan jika kita sudah mengetahui jenis-jenis nabza, dampak penyalahgunaan nabza, kita itu bisa berpikir untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Islam, oleh Allah gitu ya. Jadi meskipun sudah tahu nabza, sudah tahu jenis-jenis nabza, kita itu lebih berhati-hati dan juga lebih membentengi diri agar kita tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak baik seperti itu. Oke, sekian dari Ibu. Oh ya, nanti hasil diskusinya silahkan dikumpulkan di meja Ibu ya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.